Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribda Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Selain itu, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman yang setimpal. Sidang kode etik terhadap Bribda Masya Siahaya digelar siang tadi dihadiri oleh langsung keluarga korban. Keluarga korban dihadirkan secara langsung untuk memantau jalannya sidang kode etik oleh Propam Polda Maluku. Kapolda Maluku memfasilitasi keberangkatan orang tua dan kakak korban dari Tual ke Ambon untuk menghadiri persidangan sekaligus berobat. Polda Maluku berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan transparan agar Bribda Masya bisa segera diserahkan ke penuntut umum. Untuk proses hukum kita laksanakan Polres Tual yang melakukan pemeriksaan karena saksi-saksi banyak di sana, sehingga untuk mempermudah prosesnya saya sudah berkoordinasi dengan Kajati melalui Wakajati dan laksana tingkat bawah juga koordinasi dengan JPU untuk pemberkasannya terus dilakukan pengawalan supaya cepat. Target saya sudah saya arahkan kepada yang di penyidik di bawah, Kapolres, ini juga sudah mengawal untuk proses percepatan pemberkasannya. Insya Allah kalau ke hari Selasa, Rabu saya targetkan untuk diserahkan kepada penuntut umum. Selain itu, Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman setimpal. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan tarik semua. Tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Masyarakat menunggu. Kita beri waktu kepada Pak Sigit untuk 1 bulan ini harus selesai. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu korban penganiayaan oknum anggota Brimob di Tual alami patah tangan dan dirujuk ke Ambon. Korban juga akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban kedua penganiayaan yang dilakukan Bribda Masya Siahaya dirujuk ke rumah sakit di Ambon. Korban alami patah tangan kanan akibat terpental dari motor sehingga harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, korban juga alami trauma. Setelah kondisinya membaik, korban akan menjadi saksi dalam sidang etik Bribda Masya Siahaya. Korban adalah kakak dari siswa SMP yang meninggal dunia akibat dipukul di bagian kepala oleh Bribda Masya Siahaya dengan menggunakan helm baja. Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto berjanji akan menindak Bribda Masya Siahaya dan memastikan proses hukum secara transparan. Sebelumnya, anggota Brimob Polda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan seorang siswa hingga meninggal dunia. Meski demikian, DPR RI meminta Kapolri untuk segera mengadili pelaku dengan hukuman yang setimpal. Anggota Brimob Polda Maluku Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Sementara pasca kejadian, DPR RI menyebut kasus penganiayaan tersebut sangat meresahkan, apalagi dilakukan oleh oknum penegak hukum. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Kapolri juga menekankan pentingnya memberi rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya sudah
memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Juga kan udah jadi tersangka itu ada kemungkinan secara anggotanya Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Baru 2 bulan dilantik jadi polisi, anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama kembali ke rumah dalam kondisi tidak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana yang haru dengan upacara militer. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk nangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa, diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. harapan kami kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Mutia sekarang sampai Dinas. Pada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebelumnya, ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang menemukan dugaan penganiayaan dari darah yang keluar dari mulut korban dan sejumlah luka lebam. Bid Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa 3 senior korban dan 3 rekan satu angkatan untuk penyelidikan. Keluarga Bribda Dirja Pratama menangis histeris di depan ruang Dokpol Polda Sulawesi Selatan, Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Bribda Dirja Pratama 19 tahun meregang nyawa diduga dianiaya senior di Mes Polda Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Ayah Bribda Dirja Pratama yang merupakan polisi aktif di Polres Pinrang mengatakan dugaan penganiayaan muncul setelah keluarga melihat adanya darah keluar dari mulut korban dan juga ditemukan sejumlah luka lebam. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban juga diketahui tak tidur di barak, melainkan di kamar Danton. Kami akan proses untuk minta keadilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan yang melakukan penyelidikan terkait indikasi dugaan penganiayaan terhadap korban oleh seniornya telah mengamankan sedikitnya 6 orang untuk dimintai keterangan. Masing-masing 3 anggota polisi yang merupakan senior almarhum dan 3 lainnya adalah satu angkatan almarhum yang juga tugas di Sabara Polda Sulawesi Selatan dan tinggal di mes yang sama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan.